Bagaimana sih awal munculnya Saulus alias Paulus ini? Kita dapat mendeteksi di dalam Kisah Rasul 7 ayat 58. Selanjutnya, bagaimana proses pertobatannya? Dalam perjalanan menuju Damsyik, setelah dekat kota itu ada cahaya memancar dari langit, lalu ada suara yang memanggil. Lalu suara itu mengaku, "Akulah Yesus." Pembaptisan Paulus diceritakan di dalam Praksis Apostolon pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Dikatakan, setelah melihat lagi Paulus pun bangun lalu dibaptis. Kemudian dari kota Damsyik, akhirnya pindah ke kota Yerusalem karena ada rencana pembunuhan. Diceritakan dalam ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid yang di Yerusalem. Tetapi semuanya takut. Mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Untunglah ada orang yang bernama Barnabas. Itu diceritakan di dalam Praksis Apostolon 9 ayat 27. Tetapi Barnabas menerima dia, membawanya. Berarti Barnabas membawa Paulus kepada siapa? Kepada rasul-rasul. Ini nyambung kepada Injil Lukas, yaitu Lukas 1 ayat kedua dan ayat ketiga. Berarti Saulus bertemu dengan saksi mata dan pelayan firman. Lalu ada penegasan malah, Kisah Rasul 9 ayat 28. Saulus tetap bersama-sama dengan rasul-rasul di kota Yerusalem. Kalau demikian, Saulus mempelajari ajaran Yesus Kristus. Paulus bertemu dengan Yesus secara spiritual. Tetapi kemudian, Paulus bertemu dengan rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Mengenal, mempelajari, memperdalam ajaran Yesus Kristus dari siapa? Dari para rasul ketika ia berada di Yerusalem. Tapi kemudian ada persoalan juga dalam Kisah Rasul 9 ayat 29 dan seterusnya. Paulus menyingkir atau dibawa menyingkir ke kota Caesarea atau kota Kaisarea, dan kemudian dari Kaisarea itu dia pergi ke kota Tarsus. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul 11 ayat 25, Barnabas pergi ke Tarsus mencari Saulus. Barnabas membawa Saulus atau Paulus ke kota Antiokhia. Ada suatu bencana boleh dikatakan, sehingga dikumpulkanlah bantuan di Antiokhia untuk diantarkan ke Yerusalem. Yang diminta mengantar siapa? Kita baca dari Kisah Rasul 11 ayat 30. Barnabas dan Saulus. Sekali lagi berarti Saulus kembali ke kota Yerusalem. Perhatikan ya. Tentulah bertemu lagi dengan para rasul, bukan? Kalau ketemu berarti mengenal, mempelajari, memperdalam ajaran Yesus dari para rasul. Di sini makin kuat lagi kesaksian Alkitab bagaimana Paulus itu bukan orang rasul palsu atau bukan orang yang ngaku-ngaku atau mendirikan agama sendiri dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi orang yang belajar kepada para rasul. Kemudian mereka kembali, yaitu Barnabas dan Saulus. Kembali dari Yerusalem kemana? Ke Antiokhia lagi. Diceritakan di dalam Kisah Rasul 12 ayat ke-25. Lalu ada suatu firman yang mau mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk suatu tugas khusus. Kisah Rasul 13 ayat yang kedua. Kembali ke peta yang tadi itu, Yerusalem dan Antiokhia. Yerusalem itu kotanya orang Kristen bersunat. Antiokhia kotanya orang Kristen campuran. Yang bersunat campur dengan tidak bersunat. Itu menimbulkan masalah pada awalnya. Lalu ada perpecahan pendapat. Wajib sunat, tidak wajib. Nah, persoalan itu kemudian diselesaikan dalam rapat para rasul. Praksis Apostolon pada bab yang ke-15. Berarti Paulus untuk ketiga kalinya bertemu lagi kan dengan para rasul. Ada proses mengenali, mempelajari, memperdalam. Dari siapa? Ya dari para rasul. Sekaligus mengakui otoritas rasul. Itulah kenapa pergi kepada para rasul ke Yerusalem. Bukan memutuskan sendiri. Karena apa? Semua di bawah kepemimpinan para rasul. Dengan tokoh utamanya yaitu Petrus yang diangkat Tuhan sebagai ketuanya para rasul. Lalu di Yerusalem ada pembicaraan, bersidang. Siapa yang berbicara? Kita lihat ya. Petrus. Setelah Petrus berbicara, dari sisi lain kemudian juga Paulus dan Barnabas berbicara. Lihat ayat 12. Sekarang terakhir yang berbicara Yakobus.
Jadi keputusan itu diambil untuk tidak usah sunat. Siapa yang mengambil? Paulus kah? Bukan, saudara. Tetapi para rasul di bawah pimpinan Roh Kudus. Kisah Rasul 15 ayat 28. Selanjutnya, penerimaan atas Paulus dan juga kepada Barnabas tampak di dalam Kisah Rasul 15:22. Keputusan sudah diambil untuk menyampaikan keputusan, maka dipilih 4 orang. 1 Paulus, 2 Barnabas, 2 lagi sehingga 4, yaitu Yudas alias Barsabas dan Silas. Rasul-rasul di kota suci Yerusalem mengutus ke Antioquia 4 orang tadi. Termasuk Paulus, berarti Paulus diutus. Orang yang diutus namanya utusan. Utusan di dalam bahasa Yunani apostolos. Apostolos terjemahnya rasul. Berarti di sini Paulus sebagai rasul direstui oleh para rasul. Lihat Kisah Rasul bab 15 ayat ke-22. Maka Paulus bukan rasul palsu. Dia tidak mengangkat dirinya sendiri. Dia diangkat langsung oleh baginda junjungan kita Yesus Kristus sebagai rasul untuk para bangsa. Tetapi secara yang tampak, yang kelihatan, karena gereja itu rohani sekaligus jasmani, ia pun diterima oleh para rasul, disahkan, diresmikan, direstui, dan diakui. Bahkan keterangan itu diperjelas oleh beberapa penegasan. Dikatakan dalam Galatia 1 ayat 18, Paulus pergi ke Yerusalem mengunjungi Kefas itu Petrus, 15 hari tinggal menumpang di rumah Simon Petrus. Paulus privat 15 hari pelajaran mengenai ajaran junjungan kita Yesus Kristus kepada Petrus. Kalau kita lihat Galatia 2 ayat yang ke-9, penegasannya makin kuat lagi dan tidak terbantahkan. Ini sekaligus menjawab tugas khusus apa yang diberikan kepada Paulus dan Barnabas. Lalu mereka melakukan apa? Jabat tangan. Jabat tangan sebagai tanda apa? Persekutuan. Mereka menyatakan ini bukan kelompok yang berbeda, ini bukan agama yang berbeda, ini bukan ajaran yang berbeda, tapi ini ajaran yang sama, ajaran Sang Kristus. Tapi hanya ada pembagian tugas, pelayanan atau tugas karya mewartakan Yesus. Kami yang dimaksud itu Paulus dan Barnabas, pergi kepada orang-orang tidak bersunat. Mereka yang dimaksud Yakobus, Petrus, Yohanes, kepada orang-orang yang bersunat. Tetapi itu bukan dua kelompok berbeda dan tidak ada perpecahan. Tidak ada ajaran Paulus yang menyimpang dari ajaran Yesus. Perhatikan baik-baik. Tanda persekutuan. Yang bersunat dan yang tidak itu bersekutu. Satu dalam nama Yesus Kristus. Kekristenan ajaran Yesus. Paulus hanya melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan Paulus belajar dari para rasul yang ada sebelum dia.